Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berpresentasi tentang demokrasi Pancasila pada periode tahun 1959 sampai 1965. Kita mulai dari pembukaannya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi HAM. Hal tersebut sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 pasal 26 sampai 34, pasal 28J hasil amandemen kedua oleh MPR, dan tercantum dalam ketetapan MPR nomor XV11 MPR 1998. Pengertian secara khusus demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, sedangkan secara umum pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Berikut ada 14 prinsip Pancasila. Jadi yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, pelaksanaan pemilihan umum, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, pemerintahan berdasarkan hukum dan penjelasan UUD 1945. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berkedaulatan rakyat, menganut sistem pembagian kekuasaan, menerap prinsip rule of law, menjamin otonomi daerah, sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak, mengusahakan kesejahteraan rakyat. Jadi ini ada 6 ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sistem pemerintah yang dilaksanakan secara sesuai UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan kesinambungan. Semua warga negara mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. Adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan perlu diambil didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang paling terbaik. Jadi ini ada asas demokrasi Pancasila. Ada 3 asas. Yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan merupakan asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan, baik nasib maupun cita-cita. Asas musyawarah. Asas musyawarah ialah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Asas penjaminan hak asasi manusia ataupun HAM. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Kita lanjut. Jadi ini ada 5 tujuannya agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Sistem konstitusional di Indonesia ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Jadi kita mulai dari sejarah perkembangannya. Pada tahun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin yang saya akan jelaskan dan bacakan. Jadi periode demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik, kondisi negara serta tidak pasti. Landasan
konstitusional, tidak mempunyai kekuasaan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret 5 Juli 1959. Dekret Presiden membuat ketentuan pokok sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi segenap bangsa Indonesia. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara MPRS dan Dewan Agung Sementara DPAS dalam waktu singkat. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat dan didukung oleh TNI AD. Dekret Presiden juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945. Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat untuk membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Sebelumnya, Indonesia menetapkan demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Namun, sistem ini tidak stabil. Kabinet sering berganti dan akhirnya berdampak pada tidak dijalankannya program kerja kabinet sebagaimana semestinya. Di masa demokrasi liberal, partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Sementara itu, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu 1955 belum juga menyelesaikan tugasnya, yakni menyusun UUD yang baru. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandakan berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari 1959 hingga 1965 memiliki artian bahwa demokrasi yang pengakuan kepemimpinan. Jadi ini ada beberapa poster yang saya cari di Google ya. Ada bisa dikatakan ada intinya, ada beberapa pengertian-pengertian singkat dari sejarah-sejarah yang tadi saya jelaskan atau saya bacakan. Jadi ini ada 5 penyimpangan pada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Ini salah sedikit. Jadi yang pertama, menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Pengangkatan presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Jadi yang terakhir, bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Lanjut, ini ada beberapa kelemahannya. Hak dasar manusia sangat lemah. Terus melemahnya lembaga legislatif, pengaburnya sistem kepartaian, puncak anti kebebasan pers. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.